Kamu lagi menyusui, jangan lakukan 5 hal berikut ya. Halo, selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan. Hari ini aku akan ngobrolin 5 hal yang sebaiknya tidak kamu lakukan kalau kamu sedang menyusui. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ketika kita menyusui, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kita lakukan karena kondisi ini dapat mempengaruhi produksi ASI, bahkan mempengaruhi ke bayi kita. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah menunda menyusui atau menunda memompa ASI apapun alasannya. Misalnya karena kalian sakit terus nggak bisa menyusui, tapi kalian juga nggak mau memompa ASI, atau karena kalian di kantor terlalu banyak deadline jadi akhirnya menunda memompa ASI nanti-nanti, atau kalian adalah tipe orang yang ingin payudaranya itu penuh dan keras supaya tanda ASInya banyak sehingga sengaja tidak menyusui atau memompa supaya kayak nabung ASI di payudara. Nah, ketika kalian menunda untuk menyusui atau menunda untuk memompa ASI, maka lama-lama produksi ASI itu akan berkurang karena tubuh akan membaca itu sebagai kondisi di mana ASInya tuh nggak dibutuhin, sehingga akhirnya nanti produksinya malah jadi berkurang. Yang kedua, sebaiknya kalian tidak mengkonsumsi obat-obatan sembarangan karena ada beberapa obat itu yang bisa masuk ke dalam ASI, dan kalau misalnya bayi menyusu otomatis jadi masuk ke tubuh bayi dan mempengaruhi bayi. Karena itu sebaiknya ketika kalian sedang menyusui dan sakit, itu sebaiknya kalian konsultasi ke dokter supaya memperoleh dosis dan jenis obat yang tepat serta aman untuk ibu menyusui. Yang selanjutnya, sebaiknya kalian tidak menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen seperti misalnya suntik 1 bulan atau suntik kombinasi. Karena kalau misalnya kalian menggunakan jenis KB yang mengandung 2 hormon, progesteron dan estrogen, ini dapat mempengaruhi produksi ASI. Jadi silahkan kalau misalnya kalian menyusui, pilih KB dengan 1 jenis hormon saja seperti misalnya implan, pil menyusui, suntik 3 bulan, atau KB yang non hormonal seperti IUD atau kondom. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan yang selanjutnya adalah jangan memberikan dot atau empeng untuk anak kalian, terutama kalau misalnya anaknya itu belum mantap atau belum pandai menyusu. Karena penggunaan dot atau empeng itu meningkatkan resiko terjadinya bingung puting. Kalau nanti anaknya sudah mengalami bingung puting, maka anak akan cenderung tantrum, rewel, cranky, nursing strike, atau tidak mau menyusu langsung ke ibunya. Jadi dia maunya yang ngedot aja. Kalau disuruh menyusu atau dipaksa menyusu, dia tidak mau. Dia nggak mau lagi netek ke ibunya. Nah, kondisi bingung puting ketika bayi tidak mau menyusu langsung ke ibunya, ini tentu saja akan bikin kita agak sedikit riuh ya, karena nggak bisa direct breastfeeding sehingga harus pumping misalnya. Dan lama-lama kondisi ini juga bisa menyebabkan penurunan produksi ASI, apalagi kalau misalnya kita tidak konsisten pumping. Jadi kadang-kadang pumping, kadang-kadang enggak gitu. Sehingga sebaiknya hindari penggunaan botol atau empeng pada anak supaya anaknya enggak bingung puting dan tetap bisa menyusu secara langsung. Yang terakhir adalah tidak boleh stres, baik itu stres fisik maupun stres mental. Ini memang agak sulit ya dilakukan, tetapi sebaiknya minimal kita ngerti bagaimana manajemen stres. Misalnya ketika kita tahu kita mau baby blues, kita bisa bilang ke suami. Ketika kita merasa terlalu gloomy, sedih, banyak beban, kita ada orang yang bisa kita curhatin. Ketika kita merasa sudah ingin menyakiti diri sendiri, sudah gangguan makan, gangguan tidur, kita mencari bantuan profesional, psikolog atau psikiater. Kemudian kalau misalnya kita stres fisik nih, misalnya kelelahan atau sedang dalam kondisi sakit, tentu saja sebaiknya kita kalau sakit ya periksa ke dokter, kalau kelelahan yang minta bantuan. Kenapa? Karena ketika tubuh dan mental kita dalam kondisi stres, maka itu akan menghambat hormon oksitosin, hormon yang berpengaruh pada kelancaran ASI. Jadi lama-lama kalau oksitosinnya turun, maka ASInya jadi seret. Ketika ASInya jadi seret, kita jadi semakin stres. Jadi itu kayak lingkaran infinity yang tidak ada ujung pangkalnya. Jadi sebaiknya sekarang usahakan untuk manajemen stres, baik itu stres fisik maupun stres mental. Nah, itu tadi beberapa hal yang sebaiknya tidak boleh dilakukan ketika kalian sedang menyusui. Mana nih yang pernah kalian lakukan? Hayo, jangan dilanjutin lagi ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!